Mute-nya belum, Pak. Mute. Ya. Sekarang sudah ya? Sudah, Pak. Silakan Pak Sarwono. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur, sudah lama nggak ketemu. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan daerah, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga rekan-rekan dari jajaran TNI dan Polri, kemudian para pemangku kepentingan. Saya cermat mendengarkan laporan dari Kepala Bapeda dan juga sambutan dari Pak Gubernur, dan sangat kagum begitu ya. Betul-betul tidak bisa disangsikan bahwa Kaltim adalah provinsi dengan kebijakan-kebijakan lingkungan hidup, saya pastikan yang terbaik lah di seluruh Indonesia ini. Dan saya ucapkan selamat atas itu semua. Saya juga merasa terhormat dan berterima kasih diundang menghadiri Lingkar Komunikasi Forum Koordinasi Daerah untuk Pembangunan Hijau ini. Dan peran saya dalam acara ini tidaklah untuk memberikan komentar, sanggahan, ataupun pendapat ya tentang saran-saran dari Kalimantan Timur yang semuanya sudah jelas dan gamblang dijelaskan tadi. Namun mungkin saya ingin memberikan semacam gambaran situasi umum yang sifatnya global dan apa yang kita harus lakukan di tingkat tapak. Dan oleh karena itu silakan ini saya dibantu untuk share screen ini oleh asisten riset saya, Dr. Lita Permatasari. Ini satu rumpun dengan Pak Dadi Ruhyat dan saya juga, begitu asal-usulnya. Silakan Lita dimulai. Oke, baik Pak. Saya coba untuk share screen ya Pak. Ya, ya. Sudah terlihat mungkin? Sudah, ini yang halaman pertama saya kira sudah. Oke. Jadi inti dari argumen yang ingin kami kemukakan adalah tentang ketahanan iklim nasional dan kemudian penguatan tapak dan apa yang merupakan dinamika global di masa ini. Next. Ini pendahuluannya. Jadi apa yang sedang dan akan terjadi di dunia dewasa ini ditentukan oleh 4 variabel besar, yaitu yang pertama perubahan iklim global, suatu ancaman yang berjangka panjang dan sangat strategik, dan yang jalan keluarnya tadi sudah diuraikan oleh Kepala Bapeda maupun Pak Gub, itu sangat komprehensif sekali. Cuma begini ya, soal perubahan iklim global ini ada beberapa indikasi bahwa perubahan iklim ini sudah berubah sifatnya dari suatu bencana yang merayap, gitu ya, tadinya hampir tidak terasa merayap, tiap tahun ada aja kejadian baru yang kecil-kecil gitu. Tetapi sejak beberapa tahun belakangan ini dia sudah mengalami akselerasi dengan munculnya fenomena ekstremitas cuaca di mana-mana. Dan mohon mungkin Pak Dadi Ruhyat bisa melakukan riset. Kelihatannya yang akan menjadi problem besar di dunia yang menyangkut perubahan iklim ini adalah membesarnya muatan gas metan di atmosfer, karena beberapa daerah di daerah yang biasanya sangat dingin
permafrost misalnya, Antartika dan Arctic Circle, yang menyimpan kristal metan dalam jumlah yang sangat besar. Itu musim panas yang lalu itu mengalami kenaikan suhu. Di Siberia misalnya sudah sampai 40 derajat Celcius, sehingga metan-metan kristal yang di dalam tanah yang tadinya beku, itu kemungkinan besar sudah keluar dalam bentuk gas. Dan ini kalau terjadi, ini akan menciptakan akselerasi luar biasa di perubahan iklim. Dan ini saya kira adalah satu hal yang perlu kita waspadai. Ada kemungkinan juga bahwa hal ini disepelekan atau ditutup-tutupi oleh negara-negara tertentu, karena mereka punya skenario untuk menyalahkan negara-negara seperti kita ini untuk apa yang terjadi dengan perubahan iklim ini. Jadi ini adalah satu kenyataan geopolitik perubahan iklim yang harus kita cermati juga. Kemudian mengenai pandemi COVID ya, itu yang variabel kedua. Dewasa ini juga opini, pendapat yang berkembang sekitar itu masih sangat simpang siur. Ya toh, kalau ada orang yang bilang bahwa dia punya target mengakhiri pandemi tahun segini, itu bukan apa-apa. Target itu dikemukakan sebagai harapan sebetulnya, tapi tidak ada basis faktualnya. Sehingga dalam menghadapi kompleksitas pandemi COVID ini, untuk mengatasinya, kita cuma ada dua senjata begitu. Yang satu adalah vaksinasi, yang kedua adalah yaitu 3M itu, dan itu kemudian diterjemahkan dalam PPKM oleh pemerintah. Dan yang menarik dari keterangan pemerintah tentang PPKM ini adalah bahwa pengendalian yang paling efektif itu terjadi di PPKM skala mikro. Nah, nanti akan saya uraikan kenapa gejala-gejala ini terjadi ya, bahwa kita ini cenderung dalam zaman sekarang menciptakan efektivitas tindakan itu justru di tingkat mikro. Nah, kemudian dinamika hubungan antar bangsa ya, ini juga akan merubah geopolitik. Seperti kita ketahui, yang paling konyol itu kinerjanya dalam menghadapi perubahan iklim maupun pandemi adalah negara yang justru dulu kita pandang sebagai negara yang paling kuat, yaitu USA. Nah, kemudian dengan sendirinya presiden baru Joe Biden ini harus susah payah mengembalikan martabat Amerika Serikat ini di panggung dunia. Dan di samping itu ada Tiongkok yang kemudian sangat dekat menempel Amerika sebagai kekuatan nomor 2. Nah, negara-negara Eropa sudah kacau balau lah. Sekarang Uni Eropa dengan Inggris bertengkar lagi soal vaksin gitu ya. Nah, ini saya kira mempunyai implikasinya juga terhadap kita dalam banyak sekali bidang. Dan tentunya ini adalah suatu subjek yang juga harus ditekuni oleh daerah, karena apa yang menjadi fenomena global itu dalam waktu tidak terlalu lama akan kemudian muncul dalam bentuk lokalnya. Nah, kemudian juga perkembangan pesat teknologi informatika digital. Kita sudah merasakan ini semuanya, dan kita juga sebagai orang-orang yang sudah tua begitu ya, itu waduh kopepangan bahasa Sunda namanya, kewalahan ya menghadapi gejala ini, dan katakanlah susah payah menyesuaikan diri. Tapi ini kemudian memberikan akibat bahwa terjadi percepatan sirkulasi ide, percepatan ya tindakan, dan percepatan informatika juga ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini kemudian juga mempunyai dampak politiknya ya, yang sangat menarik.
itu Presiden Trump gitu, masih sebagai presiden dan sampai sekarang itu dikenakan sensor oleh Twitter, Facebook, dan Google. Dia nggak bisa pakai itu lagi semua, nggak bisa pakai Instagram, nggak bisa apa. Nah ini aneh. Presiden dari suatu negara yang katanya paling kuat di dunia bisa dibikin bisu ya sama perusahaan informasi digital, Facebook, Twitter, Google. Jadi ini gila ini. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah bahwa pemerintah Australia itu menciptakan legislasi yang memberikan kewajiban, yang mengharuskan kewajiban-kewajiban tertentu untuk ditaati oleh perusahaan-perusahaan informatika digital. Nah, Facebook protes. Dan sebagai wujud dari protes Facebook itu, Facebook melancarkan boikot terhadap semua berita tentang dan dari Australia. Akhirnya pemerintah Australia kelabakan dan kemudian mengajak berunding Facebook untuk katakanlah melakukan perubahan-perubahan terhadap legislasi yang sudah selesai disusun itu. Ini juga gimana ya? Kalau menurut pengertian kita tentang apa yang kita ketahui tentang tata negara misalnya, ini sulit karena begitu ya, kekuatan-kekuatan baru yang muncul ini kemudian bisa saja menjadi lebih kuat dari apa yang disebut nation state. Nah, jadi kesimpulannya apa berikut? Nah, ini loncat nih, Lita. Ini, ya. Jadi dampak interrelasi dari keempat variabel di atas sudah terasa dengan intensitas yang bervariasi juga, gitu, yang cukup diketahui dan dirasakan oleh khalayak yang mengikuti perkembangan zaman, sehingga akhirnya mungkin saya tidak usah berlama-lama katakanlah mengulas soal ini, cuman harus dijadikan kebiasaan bagi kita untuk terbiasa mengulas hal-hal yang berdampak kepada kebiasaan hidup kita sehari-hari, walaupun sepintas lalu dampaknya itu nggak ada, itu selalu terjadi sama orang lain. Nah, tadi Pak Kepala Bapeda sudah mengajukan ini gagasan untuk menyelenggarakan coaching klinik dengan berbagai pusat-pusat pengetahuan di Indonesia ini, tidak terbatas di provinsi saja. Nah, saya kira ini bisa dilakukan untuk katakanlah sesuatu yang harus kita lakukan secara konsisten ya, itu menghubungkan apa yang terjadi dengan apa yang harus kita lakukan di tingkat lokal. Gitu. Jadi kemudian yang berikut adalah bahwa apa yang menjadi dampak ke depan dari dinamika keempat variabel tersebut dalam poin 1 di atas masih terbuka terhadap beberapa skenario yang juga pada saat ini baru dalam tahap spekulatif. Jadi apa yang disebut what if skenario ini sedang bermunculan di mana-mana, orang berspekulasi tentang masa depan. Dan kemudian akibat dari spekulasi ini juga luar biasa besarnya. Siapa yang tidak pernah mengenal Jack Ma, salah satu orang yang paling kaya di dunia. Dia sekarang diboikot oleh Cina melalui berbagai legislasi di bidang fiskal dan ekonomi dan seterusnya. Tiba-tiba Jack Ma kehilangan uang, gitu, entah berapa gitu, berapa miliar dolar. Nah, jadi ada dua fenomena nih ya. Di satu pihak ada pemerintah yang kemudian mampu memaksakan kehendaknya lewat instrumen ekonomi. Di pihak lain ada juga perusahaan-perusahaan informatika digital yang mampu memaksakan kehendaknya kepada
pemerintahan tertentu. Jadi ini menarik dan harus kita kaji lebih lanjut, gitu ya. Yang keempat, jadi kesimpulan yang pasti hanyalah bahwa dunia saat ini sedang mengalami krisis besar atau mega crisis. Dengan demikian upaya kita untuk menjalani krisis besar ini dengan elemen-elemen ketidakpastian yang tinggi perlu diletakkan pada kebijakan-kebijakan mendasar yang menyangkut kelangsungan atau eksistensi umat manusia. Nah, jadi kita harus berpikir keras untuk tidak larut dalam gangguan-gangguan krisis besar ini dan mempunyai titik konsentrasi ya, tertentu yang ada hubungannya dengan kelangsungan hidup kita sebagai umat manusia, begitu. Nah, di sini lanjut. Di sini kita berhadapan dengan suatu gagasan yang namanya ketahanan iklim. Nah, ketahanan iklim merupakan kondisi sosial ekologis ya suatu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sekaligus melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Jadi itu ketahanan namanya, bisa juga disebut resiliensi, kelentingan, dan seterusnya. Tapi ini pokoknya adalah suatu kondisi katakanlah daya penyesuaian yang luar biasa menghadapi perubahan iklim ini. Demikian rupa sehingga kita melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini sekaligus untuk memastikan bahwa survival kita ini bisa dikembangkan. Dan lingkup kebutuhan dasar yang dimaksud sesuai dengan situasi mega krisis ini adalah ketersediaan pangan, energi, dan air atau FEW, Food, Energy, and Water. Nomor 3, pemenuhan pangan, energi, dan air adalah kondisi keharusan untuk kemudian menangani kebutuhan-kebutuhan lain di luar ketiga bidang di atas. Dan sebaliknya, terabaikannya pemenuhan pangan, energi, dan air akan menjadikan pemulihan ekonomi dan kegiatan masyarakat menjadi tidak mungkin. Nah, di sini kebetulan kita punya contoh konkret ya, di mana ada katakanlah disrupsi dari ketersediaan pangan, air, dan energi secara tiba-tiba. Nah, sehingga kemudian disrupsi ini menciptakan krisis besar. Ada contohnya, yaitu di Texas. Jadi tiba-tiba Texas itu 2 bulan yang lalu kalau tidak salah mengalami penurunan suhu secara drastis. Tiba-tiba suhunya anjlok menjadi minus 15 derajat Celcius. Dalam suhu sedingin itu, pasokan air nggak jalan. Karena pipa-pipa airnya hancur. Kenapa hancur? Karena airnya beku. Air itu kalau beku dia kan mengembang. Nah, itu menghancurkan instalasi air. Nah, kemudian juga berikut adalah pasokan energi berhenti. Karena kilang-kilang energi, pembangkit tenaga listrik segala macam tidak ada yang jalan terpengaruh oleh suhu super dingin itu. Dan celakanya juga Texas ini saking sok jagonya begitu, tidak mau katakanlah berbagi jaringan distribusi listrik dengan negara-negara bagian Amerika yang lainnya. Nah, sehingga ketika mereka mengalami krisis listrik, itu negara-negara bagian sekelilingnya Texas itu tidak bisa mengalirkan listrik ke Texas. Nah, udah gitu, apa yang terjadi? Dengan kedua kejadian itu saja, pasokan pangan itu mengalami disrupsi luar biasa. Berhenti distribusi pangan itu.
Dan kemudian pangan yang tersimpan dalam gudang itu banyak yang rusak. Sehingga kemudian untuk beberapa waktu orang-orang Texas itu mengalami kelaparan. Dan suhu dingin ini juga memaksa orang-orang Texas itu menghangatkan rumahnya dengan cara apa? Dengan membakar perabotan rumah tangga. Gak ada cara lain. Dan inilah suatu contoh di mana perubahan iklim yang sangat ekstrim itu bisa menciptakan ancaman terhadap ketersediaan pangan, energi, dan air. Mungkin di Kalimantan kita tidak akan mengalami itu, apalagi Kalimantan ini secara geografis adalah unik, termasuk tentunya Kalimantan Timur. Kalimantan ini tidak punya gunung api kecuali satu di Kinabalu, jadi tidak ada risiko gempa, bencana vulkanik, juga tidak ada risiko katakanlah bencana geologis, gempa dan seterusnya. Jadi risiko bagi Kalimantan termasuk Kalimantan Timur mengenai lingkungan itu hanya bersumber dari dua hal. Yang pertama adalah kekeliruan kebijakan dan yang kedua adalah dari perubahan iklim. Nah, jadi kalau Kaltim sekarang memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perubahan iklim, ini sudah merupakan suatu decision, keputusan yang menurut saya sih sangat-sangat tepat. Nah, jadi misalnya soal pandemi, ya, itu perkiraan kita adalah dengan segala macam ketidakpastian yang ada, kontroversi yang ada tentang pandemi dan vaksinasi ini, kita layak memperkirakan bahwa pandemi akan lebih dulu bisa dikendalikan daripada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini memakan waktu yang lebih lama lagi untuk mengendalikannya. Nah, sehingga kemudian untuk waktu yang sangat lama ke depan itu, kita harus mempunyai rencana untuk memperkuat ketersediaan pangan, energi, dan air tersebut. Karena kalau kita tidak punya ketahanan energi, ketahanan air, dan ketahanan pangan, dengan sendirinya kita tidak punya ketahanan iklim. Dengan sendirinya survival kita terancam. Dan kalau pangan, air, dan energi ini terancam, kita nggak bisa bikin apa-apa. Apapun yang kita mau tuh macet semuanya. Dan ini sudah terjadi, saya kira, di beberapa negara di Timur Tengah dan juga di Afrika. Nah, kita masih ada waktu untuk mencegahnya. Bahkan ya, kalau kita kerjanya benar gitu ya, Indonesia ini bisa muncul sebagai pihak yang akan mampu mengendalikan perubahan iklim ini dengan relatif baik dibandingkan negara-negara lain. Kesimpulannya adalah bahwa ketahanan iklim dan ketahanan pangan, air, dan energi merupakan dua sisi mata uang yang sama. Keberhasilan keduanya sekaligus akan memperkuat kemungkinan survival umat manusia. Kegagalan ketahanan iklim akan menjadi ganjalan terhadap ketahanan FEW, demikian juga sebaliknya. Kegagalan ketahanan FEW akan menjadi ganjalan terhadap ketahanan iklim. Nah, di sini kemudian kita melihat bahwa mega krisis ini menciptakan suatu peluang, gitu ya, peluang penguatan tapak. Jadi tapak itu saya tulis sebagai suatu lanskap begitu, atau satuan sosial yang secara efektif dan kompak memiliki kesanggupan mengelola sumber daya dan lanskap secara lokal. Jadi kata kuncinya adalah satuan sosial yang kompak, efektif, punya kesanggupan mengelola sumber daya dan lanskap lokal. Jadi pengertian tapak itu tidak dibatasi oleh wilayah administratif, serta tidak terbagi juga dalam pembedaan kota dan desa. Di tingkat tapak dapat juga disebut akar rumput, satuan sosial yang mengelola ketahanan iklim dan ketahanan air, pangan, dan energi, dicirikan dengan terjalinnya kohesi sosial atau kekompakan oleh populasi di tapak itu yang menjadi
pelaku. Berikut. Dengan demikian komunitas tapak bisa merupakan masyarakat adat, bisa merupakan nagari, bisa merupakan paguyuban, santren, desa, bisa disebut juga kasepuhan, bisa juga kecamatan, ya toh. Dan kalau di tempat saya, tempatnya Profesor Dadi, itu yang asalnya dari situ ya, di Tatar Sunda itu biasanya disebut kasepuhan. Ya. Nah, kasepuhan itu tidak identik dengan desa, tidak identik dengan kecamatan, tidak identik dengan kabupaten. Kasepuhan adalah suatu tatanan sosial yang kompak, diikat dengan tata kebiasaan atau adat, sehingga kemudian mereka mempunyai ketahanan ya, tersendiri, termasuk ketahanan terhadap dalam energi, penyediaan air maupun makanan. Dengan demikian, maka kemampuan pengelolaan tapak menjadikannya sebagai simpul yang mendasar bagi ketahanan iklim dan ketahanan FIW tadi. Agregasi dari ketahanan di tingkat tapak akan menentukan ketahanan di tingkat nasional. Nah, jadi mohon diwaspadai ini adalah terbalik daripada apa yang kita alami selama ini. Bahwa ketahanan nasional itu dirumuskan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat, dilaksanakan secara berjenjang ke daerah, dan kalau semuanya sudah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pusat, maka ketahanan nasional ini bisa terjamin karena ketaatan daerah, kan gitu. Tapi sekarang beda, kalau menurut saya sih. Ketahanan nasional kita akan ditentukan oleh ketahanan di tingkat tapak. Sehingga ketahanan nasional adalah akumulasi dari ketahanan di tingkat tapak tersebut. Kemudian juga perbedaan antara apa yang kota, apa yang desa, itu juga menurut saya sudah kehilangan aktualitas. Ini ada contohnya. Berikut Lita yang ada gambar sama Musa Benang ini. Dengan hadirnya teknologi informatika digital yang tadi saya sebut, maka telah terjadi fenomena yang menarik dan penting bahwa komunikasi dan proses pertukaran kemampuan dan inovasi telah terjadi antar pelaku ketahanan iklim dan pelaku ketahanan food, energy, and water. Karakter para pelaku yang disebut tadi tidak bisa digolongkan sesuai dengan klasifikasi yang biasa kita temui. Sebagai contoh, praktek pertanian yang inovatif bisa diperlihatkan oleh kaum muda non-petani. Bahkan itu terjadi di lingkungan perkotaan. Nah, di sini saya ingin kasih lihat video sedikit ya, tentang seorang lulusan Universitas Brawijaya yang umurnya baru 27 tahun, tapi dia menciptakan suatu sistem pertanian perkotaan, dan dia sudah punya usaha yang dinamakan Sentra Farm. Orang ini namanya Mus'ab Nur Santio. Nah, jadi menarik untuk memperhatikan bahwa kosakata yang digunakan oleh para praktisi ketahanan pangan, energi, dan air ini. Mereka menggunakan istilah-istilah yang belum lazim terdengar, ya, seperti lokavora, ekonomi sirkular, permakultur, agritecture. Itu gabungan antara architecture dan agriculture. Pertanian pekarangan, indoor farming, dan seterusnya. Barusan Bappenas mengeluarkan suatu kebijakan dalam rangka RPJMN gitu, untuk memprioritaskan ekonomi sirkular. Nah, sekarang jadi kebijakan. Tapi anak-anak muda ini mempraktekkan ekonomi sirkular itu mungkin mulai 3 tahun sebelum hari ini, begitu ya. Nah, ini yang saya maksud, bahwa kejadian di tingkat tapak itulah yang kemudian bisa mempunyai pengaruh nasional. Ini masih lama ini.
Jadi ini adalah indoor farming, ya, pertanian di dalam ruangan, di dalam gedung. Ya. Nah, selain Mas Mushab ini, ada juga orang lain yang namanya Hartawan Darmawan. Dia berubah usaha. Tadinya dia menjual alat-alat musik. Kemudian kira-kira 3 tahun yang lalu, dia berubah usahanya menjadi pertanian dalam pabrik. Pabriknya dirubah menjadi tempat bertani di dalam gedung. Dan kita mesti cari orang berkenalan dengan dia dan kemudian juga belajar dari dia. Nah, kemudian juga yang berikut adalah tentang dinamika global. Terdapat interkorelasi yang makin kompleks dalam hubungan antar bangsa dan antar kelompok. Para pelaku dinamika global tidak bisa lagi dibedakan antara state actors dan non-state actors. Dan kekuatan relatif antar berbagai aktor dinamika global pun mengalami pergeseran yang dinamis. Contohnya itu tadi, yang namanya Facebook, yang namanya Twitter, Google, dan Instagram, dan seterusnya. Pengusahanya itu sudah memperlihatkan gejala bahwa mereka bisa saja lebih kuat dari pemerintahan, bisa mendikte apa yang mereka mau. Dan ini tentunya tidak akan dibiarkan, ini akan menciptakan reaksi juga gitu dari state actors ini. Dan oleh karena itu, maka variabel yang kita harus pikirkan tentang dinamika global ini bertambah beberapa kali lipat dibandingkan dengan apa yang kita harus pikirkan zaman dulu ketika Perang Dingin itu dimulai, ya, menampakkan gejala-gejalanya kira-kira 50 tahun yang lalu. Sekarang sudah sangat berubah. Jadi aliansi-aliansi yang pernah dibentuk tidak lagi efektif, sedangkan aliansi baru masih dalam tahap embrionik dan cair. Jadi karena kita perlu mengikuti ini secara seksama, saya ingin sarankan kepada pemerintahan kita untuk tidak mengabaikan perkembangan global ini dari kalkulasi politik dan pemerintahan secara lokal. Sangat berhubungan, gitu ya. Salah satu contoh begini misalnya. Saya kepala suku atau kepala desa di mana, gitu ya. Saya bisa nggak berkomunikasi cepat dengan rekan saya yang ada misalnya di Brasil atau di Argentina? Bisa. Gitu. Nah, sedang diurus sistemnya melalui inteligensia buatan supaya komunikasi seperti itu bisa terjadi. Jadi misalnya saya duduk di depan laptop saya tulis surat ke teman saya itu dalam misalnya bahasa Sunda, ya, ke teman saya yang di Paraguay atau Argentina yang cuma ngerti bahasa Spanyol. Surat yang saya bikin itu akan dibaca oleh teman saya itu dalam bahasa Spanyol. Dan dia akan balas suratnya pakai bahasa dia, akan dibaca sebagai bahasa lokal oleh saya. Jadi penerjemahan itu sudah sedemikian perkembangan, ya, sehingga bahasa itu tidak menjadi halangan berkomunikasi lagi. Dan kita juga dapat menjadi tahu begitu bagaimana dampaknya teknologi informasi ini dalam kebiasaan pendidikan dari anak-anak kita yang terpaksa kerja dan dididik dari rumah. Kita juga begitu. Nah, ini saya kira ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai dalam waktu mendatang. Berikut, dengan demikian indikator-indikator tentang ketahanan iklim dan ketahanan pangan, air, dan energi suatu negara bangsa juga mengalami pergeseran-pergeseran yang belum final. Fenomena dinamis ini juga merupakan indikator bahwa dunia mengalami mega krisis. Kemudian dalam situasi seperti ini, Indonesia perlu masuk secara utuh dalam mega krisis management ini, di mana pemerintah nasional tidak lagi semata-mata melakukan pendekatan kepemerintahan yang mengandalkan regulasi,
namun juga mengedepankan fungsi-fungsi pemberdayaan, fasilitasi, dan pemihakan demi ketahanan iklim dan ketahanan air, pangan, dan energi. Dan ini sudah dimulai. Kita tahu ada misalnya program perhutanan sosial. Ini adalah penguatan tapak ini, program ini. Kemudian rehabilitasi lahan mangrove, kemudian reforestasi, segala macam. Itu juga sudah kita mulai. Jadi penguatan-penguatan tapak ini memang sudah menjadi tren pemerintahan dimanapun juga. Dan kita sebenarnya tidak terlalu ketinggalan. Kalau kita dengarkan secara seksama apa yang tadi disajikan di Kaltim ini, menurut saya Kaltim merupakan salah satu pelopor ya dalam upaya penguatan tapak ini. Jadi apa lesson learned-nya begitu ya? Apa hikmah dari ini semua? Yang pertama adalah bahwa kita perlu terbiasa melihat ketidaklaziman hari ini sebagai potensi kelaziman masa depan. Nah itu teman muda saya namanya Musab ini diketawain, gitu. Dicuekin, dianggap enteng. Gitu. Kalau saya lain, nah ini nggak lazim si Musab nih. Tapi kalau dari segi konsepnya, saya bisa melihat bahwa apa yang dilakukannya ini akan menjadi kelaziman masa depan, yaitu misalnya bahwa produksi pangan itu tidak lagi merupakan bagian dari perbedaan kota dan desa. Teknologi informasi sudah sedemikian berkembang jauh, demikian juga infrastruktur, sehingga kemudian juga kultur orang di desa dan kota dan juga kenyamanan bekerja dan seterusnya, perbedaannya akan makin lama makin mengecil. Ya. Kemudian kita berhadapan dengan keanekaragaman budaya, solusi, dan lanskap. Perlu dirumuskan sikap dasar untuk menjadikan keragaman atau pluralitas ini sebagai energi positif. Sehingga mega krisis yang kita alami bisa digunakan sebagai peluang membangun masa depan yang lebih baik. Sekian Pak Gubernur dan para sahabat sekalian, Berdadi dan sebagainya. Kontribusi saya untuk hari ini, dan saya juga menggarisbawahi usul supaya kita melakukan coaching klinik, ya. Banyak sekali para pelatih kita itu yang berasal dari orang biasa, gitu, local genius istilahnya. Ya kita bisa undang mereka, dan juga kalau saya diperlukan, ya jasa baik saya, klinik. Ya sekali-sekali ikut merumuskan coaching klinik juga silakan. Oke. Dan kemudian ini saya mesti pergi Pak, Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, sehingga saya mohon diri kita bisa melanjutkan partisipasi saya dalam forum ini. Demikian, terima kasih. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Sarwono. Pasti Bapak diundang, kami akan melaksanakan coaching klinik secepatnya, ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarwono. Mungkin minta waktu Pak Sarwono sekitar 2-3 menit. Mungkin dari para ada yang ingin bertanya langsung sebelum Bapak pergi ke tugas selanjutnya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang baik online maupun yang offline. Mungkin ada pertanyaan buat Pak Sarwono sebelum beliau meninggalkan acara ini. Apakah ada? Atau mungkin langsung dari Pak Gubernur yang ingin memberikan komentar. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Sarwono. Very good presentation. I do like it. Saya akan undang Bapak. We are going to invite you to come to kegiatan coaching klinik kami secepatnya. Terima kasih, itu aja komentar saya. Baik Pak Islam, ya. Bentar lagi saya akan divaksin kedua. Oh. Gitu. Jadi nanti sebulan setelah vaksinasi kedua. Ya silakan. Kalau saya kira-kira masih waras, gitu ya. Saya dengan senang hati akan berkunjung ke Kaltim. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sarwono. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya dari kawan-kawan dari Bapak-bapak Ibu sekalian di forum koordinasi pimpinan daerah? Silakan meraise hand kalau misalnya ada sebelum Bapak pergi. Monggo. Dari
Bapak Bupati, atau Bapak Wali Kota, atau Ketua Dewan. Oke, kalau memang tidak ada, kami persilahkan, silakan Pak Sarwono untuk tugas selanjutnya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak buat Pak Sarwono yang telah memberikan kita wawasan yang begitu luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sarwono. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit memberikan summary dari apa yang dibilang kita dengarkan tadi. Jadi memang luar biasa sekali pagi ini Pak Sarwono memberikan beberapa variabel besar fakta-fakta yang terjadi di dunia, dan juga beliau menyimpulkan bahwa memang sekarang terjadi mega krisis, adanya banyak uncertainty yang kemudian menjadi bagaimana kita survival di kehidupan yang sekarang ini. Dan beliau juga mengingatkan bahwa dari ketahanan iklim itu sangat berhubungan erat dengan ketahanan pangan, energi, dan air. Beliau sudah melihatkan contoh di negara Texas, di mana terjadi secara nyata, dan juga saya dengar di sana juga ada juga yang meninggal karena kedinginan. Akhirnya mereka menghidupkan mobilnya, mereka hidup di mobil, tertidur di dalam mobil, dan kemudian menjadi keracunan di dalam mobil. Sedih sekali kalau melihat berita yang terjadi di Texas. Bapak Ibu sekalian, kedua adalah kita akan beralih kepada narasumber kedua, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Dadi Ruhyat. Jadi semua Bapak Ibu sekalian sudah kenal beliau. Beliau adalah Ketua Dewan Harian Dewan Perubahan Iklim, Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur. Bapak Profesor Dadi ini akan memberikan penjelasan bagaimana isu-isu perubahan iklim yang dihadapi di Kalimantan Timur dan bagaimana solusinya. Jangan beranjak dulu karena Pak Dadi akan memberikan banyak